apa? Kalau Papua, ya OPM ada dua pilihan. Bersatu atau memisahkan diri. Saya nggak tahu keuntungan dan kerugiannya. Itu kemarin Benny Wenda minta supaya OPM melepaskan si Matius, ya, apa namanya, yang pilot New Zealand. OPM bilang tidak. Saya tidak akan melepaskan itu kalau Indonesia, kalau mereka tidak diberikan kemerdekaan. Tarik kekuatan. Hati-hati loh, ini permainan geopolitik ini. Hati-hati, kalian nggak ngerti itu. Ya, sekarang saya beritahu. Contoh, ya. Kalau saya bilang Papua itu bisa merdeka satu, kalau kehendak Tuhan, satu titik. Kalau Tuhan mengendaki Papua merdeka, merdeka dia. Ya. Yang kedua, PBB cabut resolusi 2504. Ya kan? Cabut resolusi 2504. Pertanyaannya PBB mau nggak mencabut itu? Jadi yang bisa bicara tentang Papua itu adalah orang yang paham Ipolexos Ankam. Nggak bisa. Pendekatan agama nggak bisa juga, nggak sama. Enggak. Jadi saya kasih tahu, ini sekarang sudah, kalau mereka saja sudah menyatakan bahwa mereka itu tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, ya, TNP, ya kan, PB. Jadi ini udah konflik, cuman sebenarnya pemerintah pusat ini terlalu apa? Kalau menurut saya terlalu lembek. Nggak ada jalan lain, pendekatan militer, perang. Pendeta dibunuh. Lihat nggak kemarin, dokter yang dari mana yang waktu melaksanakan kerja dibunuh. Gadis lagi. Ya, orang Manado itu, coba dibunuh. Ini udah biadab ini, nggak bisa begitu, nggak boleh. Cuman terlalu perasaan TNI. Ya inilah, perang atau tidak perang. Sekarang, dengan cara-cara apapun dibuat, sudah nggak bisa. Nggak akan bisa, karena mereka ideologi itu tadi yang berat, ideologi. Konflik ideologi, konflik politik, konflik ekonomi. Sekarang kalau umpamanya mereka merdeka, kira-kira mereka bersatu nggak? Bunuh-bunuhan. Nah, tetapi kalau itu merdeka, pasti terjadi perang di sana. Bukan perang internal saja, antar negara pun perang. Kita aplaus ya. Terima kasih Bung Lukas Salomuan Napitupulu memberikan perspektif baru lah ya. Itu yang saya katakan itu soft. Ya, resolusi konflik mulai dari yang soft sampai dengan mata ganti mata atau kita ganti gigi. Nah, yang disampaikan oleh Pak Lukas Salomuan Napitupulu ini adalah yang soft. Ya, pendekatan budaya sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sulaiman Ponto. Maunya pemerintah pusat. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya mudah-mudahan bendera itu simbol negara, ya. tahu aja. Kalau tidak nanti bendera itu simbol negara. Presiden bukan simbol negara. Tapi kalau bendera simbol hanya negara. Sekarang itu isu-isu baru ya, isu-isu baru dengan apa namanya itu garis keras ini sebagai transnasional. Nah, dengar-dengarnya juga ke Papua sudah mulai bergerak ke Papua. Tentu karena mungkin ada sumber daya alam yang berlimpah ruah di sana. Kebetulan di sini ada Pak Junias Tobing, kita juga minta duduk pandangannya. Pak Junias, selamat malam Pak Junias. Malam. Itu Pak Junias, kita bicara tentang Papua ini Pak Lukas Salomuan Napitupulu, pandangan beliau dari segi antropologi budaya. Nah, gimana menurut Pak Junias? Loh, jadi begini, jangan kita melihat dari sisi antropologi aja, nggak bisa. Yeah. Kita harus lihat dari secara komprehensif, holistik dan integral. Ya, jadi saya sebenarnya sudah lama mau bicara ini karena saya sudah diundang berkali-kali sama Joshua Tewu, saya belum mau ngomong. Dia kan sudah paradok, hampir ke paradok ke-20 itu, paradok Papua. Jadi begini, ini kan masalahnya keputusan.
Keputusannya OPM itu mereka jawabannya cuma satu, merdeka. Pemerintah Indonesia jawabannya juga cuma satu, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi nggak bisa pendekatan antropologi aja nggak bisa. Masalah Jawa Barat DITI itu beda, ya. Karena waktu itu kalau mau tanya masalah DITI ya tanya sama jenderal-jenderal lah. Walaupun ada batalion Malau di sana. Saya kan lahirnya di Ciamis ya pada saat peristiwa itu. Makanya ibu saya kan orang Bandung. Ayah saya tentara. Jadi pendekatan DITI sama pendekatan Papua tidak bisa dianalogkan. Jadi memang ini sudah konflik, ya sudah perang ideologi. Idenya bangsa Indonesia, ide itu apa sih? Kalian tahu nggak apa itu ide? Ya, pemikiran bangsa Indonesia dulu, pemikiran Bung Karno, ya, pemikiran beberapa founding fathers kecuali Hatta aja lah yang nggak setuju, bahwa semua jajahan koloni Belanda itu harus masuk ke Indonesia. Seandainya Papua Barat itu jajahan Inggris, mungkin nggak kita ambil itu. Kita juga disiplin kok. Brunei itu jajahan Inggris. Inggris sama Belanda beda. Ya, Inggris sama Belanda beda. Cara mereka untuk mengembangkan kolonialnya itu beda. Hati-hati loh kata-kata kolonial itu. Nah, Indonesia itu berhak atas itu. Jadi dari aspek ideologi, idenya orang Papua, terutama OPM, dia memang pengennya Indonesia merdeka. Gitu loh. Sekarang mereka sudah semakin pintar didukung teknologi dan sebagainya, kan begitu. Ya. Tetapi kenapa Inggris membantu? Harusnya bertanyanya begitu. Kenapa Inggris membantu si Benny Wenda? Saya selama di Inggris ya sekolah, itu demonya Papua Merdeka itu di depan kedutaan itu nggak berhenti itu. Ya, itu jadi dari aspek ideologi. Kemudian dari aspek politik. Ya, memang nanti ada aspek sosial budaya. Saya kata, itu pendeta juga dibunuh kok sama mereka. Suku bangsa Papua lagi. Mau tanya Pangdam di sana. Ya. Pendeta yang orang Papua asli aja dibunuh. Alah, gak usah komentar lah. Masalah gereja pun di sana nggak kompak. Ya, di pesisir pantai selatan itu Katolik. Di pegunungan di utara itu Protestan. Di tengah-tengah campur. Itu mereka juga nggak akur kok. Jadi dari aspek ideologi udah susah. Karena idenya mereka merdeka. Sementara idenya kita tidak. Idenya pemerintahan, dia harus masuk di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini konflik ini sudah nggak bisa. Ini sudah konflik paradigma dan konflik terminologi. Nah, secara politik ya, kita bisa bicara politik bukan politik partai di sini ya. Saya mau katakan politik itu bicara politik negara, bicara geopolitik. Ya bicara geopolitik, nanti kita kupas. Nah, bicara ekonomi lain lagi. Bicara sosial budaya lain lagi, bicara pertahanan lagi, bicara keamanan lagi. Jadi yang bisa bicara tentang Papua itu adalah orang yang paham Ipolexos Ankam. Nggak bisa. Pendekatan agama nggak bisa juga, nggak sama. Enggak. Jadi saya kasih tahu, ini sekarang sudah, kalau mereka saja sudah menyatakan bahwa mereka itu tentara pembebasan nasional Papua Barat, ya, TNP, ya kan, PB. Jadi ini udah konflik, cuman sebenarnya pemerintah pusat ini terlalu apa? Kalau menurut saya terlalu lembek. Nggak ada jalan lain, pendekatan militer, perang. Nah, kalau Pak Lukas Napitupulu, dia tidak paham yang namanya operasi gabungan. Nah, kebetulan yang namanya komando gabungan baru dibentuk Desember 2019. Itu pun inisiator saya berkali-kali, itu terlambat. Jadi komando gabungan yang sekarang berdiri di sana juga ya belum siap untuk melaksanakan operasi. Nah, jadi kalau pendekatan militer, pendekatan pertahanan, memang itu sebenarnya ya sebentar aja kok habis itu.
Habis itu. Tapi persoalannya perang ideologi ini nggak pernah mati. Biar saya kasih tahu ya. Semakin kita perang terhadap ide, semakin muncul. Contoh, ya Osama bin Laden mati, teroris. Teroris makin merajalela nggak? Makin merajalela. Makin berkembang biak dia. Ini yang paling berat, perang ideologi. Nah, bicara politik. Politik itu ada politik hukum, politik militer, politik macam-macam. Ya, kita bicara politik sekarang. Ya, sekarang cara bertindak apa? Kalau Papua, ya OPM ada dua pilihan. Bersatu atau memisahkan diri. Saya nggak tahu keuntungan dan kerugiannya. Itu kemarin Benny Wenda minta supaya OPM melepaskan si Matius, ya, apa namanya, yang pilot New Zealand. OPM bilang tidak. Saya tidak akan melepaskan itu kalau mereka tidak diberikan kemerdekaan. Tarik kekuatan. Hati-hati loh, ini permainan geopolitik ini. Hati-hati, kalian nggak ngerti itu. Ya, sekarang saya beritahu. Contoh, ya. Kalau saya bilang Papua itu bisa merdeka satu, kalau kehendak Tuhan, satu titik. Kalau Tuhan mengendaki Papua merdeka, merdeka dia. Ya. Yang kedua, PBB cabut resolusi 2504. Ya kan? Cabut resolusi 2504. Pertanyaannya PBB mau nggak mencabut itu? PBB pun tak mau. Kemarin waktu sidang mereka pakai pendekatan, kan mereka bergerak. Ya, satu menggunakan politik, gerakan politik, satu lagi gerakan bersenjata. Ketika mereka membentuk markas besarnya di New York sana, di depan kantornya PBB, PBB terima nggak mereka? Enggak, didukung Vanuatu, didukung Melanesia sana itu enggak juga. Kenapa? Karena PBB nggak cabut. Yang ketiga, ya, itu tadi persyaratan pertama ya, kalau Tuhan mengendaki. Yang kedua, kalau PBB mencabut. Ya, yang ketiga, ya, apa yang ketiga kira-kira? Kalau apa? Kalau Indonesia mau menyerahkan, pertanyaannya mau Indonesia menyerahkan nggak? Nggak akan mau, karena ini sudah konflik ideologi. Sampai kapan pun, sampai mati pun tetap mempertahankan itu. Kecuali yang tadi saya katakan, dua hal yang di atas. Ya, pendekatan sosial budaya. Ya, namanya sosial budaya lewat agama. Oh, jangan Pak Lukas Napitupulu, tentara jangan pakai doreng, nggak boleh. Itu sudah hukum perang, hukum bersenjata. Kita harus menunjukkan identitas kita. Justru mereka nggak menunjukkan identitas, tapi mereka sudah menyatakan loh. Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat. Mereka sudah menunjukkan identitas, itu sudah menyatakan perang sebenarnya. Cuman sekarang pertanyaannya, dari mana mereka peroleh senjata? Tapi ini TNI sudah pintar, blokir. Ya, kalau saya jadi panglima, udah seperti sekarang ini, bagus ini Yudo Margono, siaga tempur. Nggak ada, habisin itu dalam waktu sekejap habis. Cuman keputusan pemerintah mencela-mencele. TNI pun sudah ada komando gabungan di sana. Itu mah sebentar. Nggak lama, habisin dia. Sekarang diblokir dulu senjata-senjatanya, nggak bisa. Pendeta dibunuh. Lihat nggak kemarin, dokter yang dari mana yang waktu melaksanakan kerja dibunuh. Gadis lagi. Ya, orang Manado itu, coba dibunuh. Ini udah biadab ini. Nggak bisa begitu, nggak boleh. Cuman terlalu perasaan TNI. Ya inilah, perang atau tidak perang. Sekarang, dengan cara-cara apapun dibuat, sudah nggak bisa. Nggak akan bisa, karena mereka ideologi, itu tadi yang berat, ideologi. Konflik ideologi, konflik politik, konflik ekonomi. Sekarang kalau umpamanya mereka merdeka, kira-kira mereka bersatu nggak? Bunuh-bunuhan. Bunuh-bunuhan. Jadi ada operasi militer itu ya, yang namanya operasi gabungan, itu melibatkan 3 angkatan itu harus terlibat. Polisi bukan angkatan loh ya. Polisi sipil itu. Jadi ketiga angkatan itu terlibat, nah itu namanya operasi gabungan militer. Tetapi ada namanya operasi gabungan paduan. Nah, Joint Integration Operation.
Joint itu melibatkan ketiga angkatan, integration dengan siapa? Semua instansi pemerintah. Gubernur, ya semua tokoh masyarakat, tokoh intelektual. Sekarang siapa tokoh intelektual yang bisa menasihati mereka? Karena saya tanya, tokoh agama yang bisa menasihati mereka? Enggak, karena tokoh agama juga dia ambigu, tahu nggak ambigu? Abu-abu. Wah, kalau nanti Papua merdeka, kami mati semua. Iya, di tim-tim. Udah, saya mantan dandim di tim-tim loh ya. Nah, di Port Moresby beda. Saya udah ke Papua Nugini, jangan dibilang enggak. Beda, di Papua Nugini aja, lihat rumah aja pakai, lihat di Papua Nugini, siapa yang pernah ke Papua Nugini? Semua rumah-rumah itu, elit itu kasih kawat berduri semua. Artinya memang nggak aman. Karena budaya mereka memang begitu. Hobinya berperang, hobinya berkelahi. Apa yang mau mendekati budaya mana? Saya mau tanya, budaya yang mana yang mau dipakai? Nah, budaya Melanesia. Mau dipakai budaya yang mana? Makanya kalau saya mengatakan, memang nggak ada jalan lain, perang. Cuman, kenapa Indonesia nggak merunding? Karena kita tidak menganggap dia negara. Kalau kita berunding dengan mereka, wah, kami ini benar sudah negara. Itu persoalannya. Beda. Tim-tim tidak bisa dianalogkan sama Papua. Ya, situasi yang berkembang juga nggak bisa. Sekarang dia bisa mencari suaka di mana-mana. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru sekarang? Sekarang pertanyaannya. Makanya situasi itu berkembang dari kondisi yang ada, ya, what was, ya, what is going on, what next, what if. Nah, tadi what if itu, jika Tuhan mengizinkan, jika PBB mencabut, jika Indonesia mau menyerahkan, pertanyaan 3 persyarat itu bisa dipenuhi nggak? Mereka mengajukan 12 alasan Papua harus merdeka. Silakan aja. Silakan aja. Nah, tetapi kalau itu merdeka, pasti terjadi perang di sana. Bukan perang internal saja, antar negara pun perang. Antar negara pun perang, biar tahu aja. Ya, antar negara perang. Emangnya Papua Nugini mengendaki Papua Barat merdeka? Oh enggak. Saya pernah di Papua Nugini, pas waktu itu di Port Moresby, Gus Dur mengizinkan bendera Kejora berkibar. Di Papua Nugini dinaikkan juga, di Papua Nugini diturunkan bendera itu. Tanya itu mantan panglimanya, ya, Laksamana Ilau itu, yang pernah jadi duta besar, mungkin masih duta besar. Tanya dia, ini gimana? Waktu itu saya sama-sama letkol. Ini gimana Pak Tobing? Kita di sini menurunkan bendera bintang Kejora, sementara di sebelah menaikkan bintang bendera Kejora. Saya jawab apa coba? Itu maunya pemerintah pusat. Tapi hati-hati, bendera itu simbol negara, biar tahu aja. Bendera itu simbol negara. Presiden bukan simbol negara, tapi kalau bendera, simbol negara. Yang begini-begini nggak dipahami sama pemerintah pusat. Nah, walaupun dikomentari sama mereka, itu kan bendera budaya. Dari mana bendera budaya? Kenapa Batak nggak ada berkibar benderanya? Coba, yang begini-begini banyak nggak dipahami. Ini masih didengar nggak saya ngomong ini? Halo? Ya, silakan Pak, silakan Pak. Didengar, lanjut. Didengar. Suaranya bagus, Lanjut. Jadi Lanjut. pendekatan ideologi. Emangnya mereka ngakui Pancasila? Aman, Bro Tobing. Ya. Jadi pendekatan antropologi budaya, waduh, tentara jangan diajarin. Antropologi budaya itu diajarkan sejak kami di Akademi Militer. Itulah sebabnya ada komando teritorial. Nah, namanya lambung rujak, ya, doktrinnya itu lambung rujak. Bagaimana kita menyelami, bagaimana kita menghubungi, lam itu tadi menyelam, menghubungi, mempengaruhi dan mengajak. Persoalannya, ini sudah dilakukan apa belum? Loh, jangan itu begitu apa? Amerika perang sama Rusia nanti di sana itu. Cina juga ikut, nggak percaya? Karena memang Papua itu udah diincar-incar sama Rusia. Karena satu-satunya tempat yang paling bagus untuk membangun satelit, ya, yang paling bagus itu di Papua. Perang itu nanti, wow, kasihan rakyat Papua. Makanya keputusan itu kita mau lihat cara bertindak itu merdeka atau bersatu. Kalau merdeka, kira-kira mereka
Damai nggak? Oh enggak. Pak Jokowi sebagai presiden sudah melakukan pendekatan antropologi di mana kepala-kepala suku sudah diundang. Sekarang yang ribu-ribu itu ada kepala suku nggak ada. Kemarin ada Pastor Beni kan, lihat di YouTube saya dulu bersama Sulaiman Ponto, ribut sama dia pendeta itu. Jadi nggak bisa juga, nggak bisa. Kita aja sesama Batak, antara Batak Utara sama Batak Selatan, nggak bisa cocok itu. Padahal satu kakek moyang, ada marga, ada apa, nggak bisa, ribut terus. Jadi memang pendekatan semua pendekatan harus sekarang pendekatan pertahanan. Bagi doktrin pertahanan bahwa Papua itu merupakan apa? Garis terdepan pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi pertahanan itu disusun secara mendalam. Jadi ada pos depan tempur, batas daerah depan tempur, terus sampai ke bawah. Lihat Amerika menyusun pertahanannya di luar wilayahnya. Bayangkan ada komando gabungannya ada di sebelah utara, di selatan, di tengah, di Asia Pasifik. Makanya kalau nggak bisa bicara hanya antropologi budaya, sorry aja lah ya, saya bilang nggak. Ya. Kenapa di sana itu ada pendeta kemarin ngomong, justru di sini Kristen sama Kristen aja nggak cocok. Satu gereja ada orang Papua, tapi ada gereja yang suku bangsanya lain bikin sendiri, nggak mau jadi satu. Ya salah siapa? Salah siapa? Coba. Ini di sana ya, ada misionaris dari luar. Mereka sampai ke pelosok-pelosok. Ke pelosok-pelosok. Jadi tidak semua juga orang Papua itu ingin merdeka. Cuman kita tidak mau kehilangan seperti tim-tim. Ya, Timor Leste. Sebenarnya Timor Leste kalau nggak dicurangi dulu, kita menang. Tapi karena dicurangi. Tahu nggak? Karena kita tidak siap, didadak referendumnya kan. Nggak siap. Nah, Habibie waktu itu memberikan peluang itu. Padahal Pak Harto bilang, jangan bawa ke perundingan internasional. Si Padan Ligitan lepas, gara-gara dibawa apa? Ke pengadilan internasional. Hati-hati loh, kita ini jangan bicara jadi. Ingat, negara ini merdeka bukan karena hukum ya. Tapi karena doktrin. Doktrin itu harus didukung dengan legalitas, legitimate ya. Makanya ajas-ajas perang itu ada satu yang nomor 11 kalau tidak salah. Legitimate. Jadi dia melakukan operasi sana legitimate. Cuman kesalahan pemerintah. Ya, kesalahan pemerintah terlalu pakai perasaan. Akhirnya mereka banyak mati kan. Korban melulu. Ya harusnya tidak. Ya betul Pak Yudo Margono sekarang. Siaga tempur. Betul. Habisin kalau saya. Kita menghabiskan sekian orang untuk kepentingan orang banyak. Makanya mau kita dukung kepentingan nasional atau kepentingannya mereka. Saya tanya sekarang. Kalau bilang ini tanah Papua, tanah kami, tanah ini tanahnya Tuhan. Saya beritahu. Tapi kenapa? Harusnya bertanya, kenapa Tuhan tidak mengizinkan mereka merdeka? Harusnya ke sana jawab. Tapi saya nggak mau ngupas Bible ya. Kalau saya kupas Bible nanti semua banyak musuhin saya. Ya, tapi kemarin ada kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah ketika pangdamnya, salah satu pangdam itu ya, tapi tidak saya sebutkan, membangun masjid di sana. Ya, membangun masjid di sana. Mungkin itu juga faktor mempengaruhi. Kalau masalah jalan, apa segala memang sudah waktunya membangun. Ya, pemerintahan Jokowi ini memang ketolong ya. Ketolong sama teknologi, ya, di mana teknologi sekarang semakin maju. Jadi membangun jalan yang kiranya harusnya 10 tahun atau 5 tahun, mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun bisa cepat. Karena teknologi semuanya kan. Itu persoalannya. Jadi kita nggak bisa pendekatan antropologi bullshit. Tanya tentara itu udah tahu di antropologi. Anak saya udah 5 kali operasi di sana. Dia sering nyanyi-nyanyi di gereja. Pak, kalau aku nyanyi-nyanyi di gereja, aku nggak takut. Padahal aku udah mau dibunuh itu. Sama anak buah saya ada berapa peleton itu mau dibunuh.
Tapi karena dia lihat kami nyanyi gereja, kami nggak jadi dibunuh. Tapi bukan masalah itu soalnya. Yang mati itu banyak juga orang Kristen tuh, tentara, perwira-perwira Kristen. Jadi bukan itu masalah. Masalahnya ideologi itu nggak bisa dibunuh. Kecuali tidak diikutin. Ingat ya, ideologi tidak akan pernah mati. Kecuali para pengikutnya meninggalkan. Ya, para pengikutnya tidak mau lagi dengan ideologi. Itu bisa. Tapi selama selama itu masih ada, ya nggak bisa. Siapa yang bisa menjamin itu? Ya, siapa yang bisa menjamin itu? Nggak bisa. Sekarang saya tanyalah, bukan hanya ideologi orang Papua saja, ideologi khilafah aja di Indonesia ini, internal ya di sekitar Jakarta, cobalah, di sekitar Pulau Jawa. Ini sudah menyebar kemana-mana kan? Indonesia memang itulah, tetapi ini nggak tahu permainan siapa. Dulu namanya di militer itu ada operasi keamanan dalam negeri. Sekarang Oskam Dagri itu tidak ada. Ya, sebagai akibat apa? Polisi dan militer dipisah. Kemudian ada ketetapan MPR. Oh, keamanan urusannya siapa? Keamanan urusannya polisi. Pertahanan urusannya TNI. Disitulah kesalahan kita. Nah, mereka menggunakan doktrin gerilya. Harusnya TNI menggunakan apa? Doktrin anti gerilya. Ya, tapi saya nggak tahu lah ya bagaimana konsep perang di sana. Kalau saya kalau mau nyusun konsep perang di sana, saya tahu, memang saya pakarnya. 9 tahun saya belajar dan berlatih bersama-sama tentara multinasional. Bahkan saya dari mulai observer sampai jadi pelatih. Bagaimana melaksanakan operasi gabungan, utuh, militer tok. Kemudian operasi gabungan paduan. Joint operation sama joint operation integration. Joint integration operation. Jadi operasi gabungan paduan. Paduan itu dengan siapa? Semua instansi pemerintah terlibat. Mendikbud terlibat. Semua. Menteri Kesehatan terlibat. Menteri PU terlibat. Menteri Kehutanan. Semua terlibat. Semua menteri terlibat. Itu, libatkan polisi. Karena polisi bukan ABRI. Ya, karena polisi itu sebenarnya bukan kombatan. Ya kita kesalahan sendiri, karena nggak paham doktrin. Karena tidak paham doktrin. Saya cobalah tanya rakyat Papua. Kalau mereka diberi kemerdekaan, kira-kira mereka damai nggak? Nggak. Bahkan akan terjadi yang namanya proxy war. Ada 2 kepentingan negara-negara adidaya, bahkan multi, akan masuk ke dalam. Hati-hati. Ya, cuman itulah makanya kalau kita mau ngambil keputusan, kalau kepada mereka, ya keputusan itu hanya dengan 2 cara bertindak, bersatu atau merdeka. Sudah dikalkulasi nggak? Kalau bersatu apa untungnya dan ruginya? Kalau memisahkan diri apa untung dan ruginya? Ya kalau ada kesalahan pemerintah kita di masa lalu, iya. Karena pemerintah pusat juga menghadapi persoalan yang tidak sedikit. Ya, di pusat aja nggak sedikit. Ada komunis, ada agamis, ada nasionalis, yang sampai sekarang sendiri pun tidak tuntas-tuntas kan. Jadi nggak bisa hanya pendekatan itu. Pertahanan itu posisi kita bertahan. Kenapa? Karena di Papua itu lepas. Ingat, negara tetangga, ada Australia, ada Solomon, ada Tonga, ada Vanuatu, ada Tuvalu, ada macam-macam di sana. Sekarang pertanyaannya, selama negara masih ada di sekitar kita, apakah itu akan tidak menjadi ancaman? Belum lagi yang namanya Indo-Pasifik, itu dipegang oleh Amerika. Wilayah Indo-Pasifik dipegang oleh Amerika yang namanya US Indo-PACOM. US Indonesia Pacific Command. Indo itu daerah Indochina sampai ke itu wilayah tanggung jawabnya US Indo-PACOM. Ingat, makanya pasukan mereka udah ditaruh di Guam. Loh, dia hitungan jam. Saya sudah tahu waktu saya ke Australia aja, waktu saya jadi dosen di Seskogap, dia bilang apa? Saya hanya tanya, ada dulu siapa si Max apa namanya?
Max William. Saya tanya sama dia, Max, kalau Australia, kalau terjadi apa-apa, krisis di Papua, kira-kira kalian masuk nggak? Masuk. Berapa jam kalian kuasa itu? 1 jam kami udah kuasa di sana. Kasus Timur juga. Coba, berapa jam mereka udah masuk? Sudah nggak diamatin seperti itu. Hati-hati, jangan berpikir internal ya. Jangan pikir inbox. Out of the box-nya itu berat. Berat, saya beritahu aja. Nah, kita nanti akan kesedot ke sana. Akan kesedot ke sana semua. Perhatian kita, biaya kita, anggaran kita habis untuk perang. Jangan dikira perang itu nggak apa. Lihat sekarang Ukraina sama Rusia. Udah hampir bangkrut itu. Ya untunglah Rusia termasuk negara yang tidak pernah kolaps. Kalau Ukraina habis itu nanti. Nah, ini akan mengerucut ya. Yang terakhir nanti, ya tadi sudah saya berikan 3 persyaratan. Yang keempat apa? Tidak terjadi perang dunia. Kalau terjadi perang dunia kita nggak tahu. Perang dunia ketiga. Apakah Indonesia masih ada? Juga belum tahu. Artinya Indonesia ada itu utuh nggak kita? Dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Rote. Itu aja lah. Ini aja ujung pemilu 2024 aja nanti udah kacau ini. Andaikan. Nah, makanya what if? Jika khilafah yang berkuasa 2024, negara ini masih utuh nggak? Ini kita konflik besar-besaran ini. Saya cuma belum melihat komando gabungan ini yang baru diresmikan ini sudah bisa nggak dia, sudah siap nggak dia melaksanakan tugas. Makanya tergantung kepada kepimpinannya orang OPM sana, ya, atau kepemimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia, negarawan kita yang ada di Jakarta. Sementara di Jakarta aja gontok-gontokan. Beda-beda pendapat. Ya, kalau perang, saya kasih tahu ya. Begitu pasukan itu berangkat perang, itu udah diperhitungkan yang mati itu 1/3. Itu 1/3 aja itu masih apa namanya? Masih bagus 1/3, tapi bisa setengah nggak? Lihat waktu kompi Kopassusnya Inggris, waktu merebut Jerman, 1 batalion diterjunkan, yang selamat cuma 1 kompi, 3 kompi selesai, mati semua. Coba, yang bisa merebut sasaran itu cuma 1 kompi yang bisa, karena udah diperhitungkan. Jadi ketika kita mau melaksanakan operasi umpamanya, itu udah kita tinggal berdoa. Mereka bisa kembali utuh, hebat, 100%. Tapi bisanya kembali mungkin tidak bisa 100%. Ada yang luka, ada yang cacat, ada yang mati. Itu di dalam militer. Kalian belajar militer dulu lah. Ya, kalau belum belajar militer kalian nggak ngerti. Sekarang saya tanya, negara mana yang tidak ada militer? Nah, sekarang mereka cara bertindak mereka dikit-dikit HAM. Dikit-dikit HAM. Tapi kalau Cina membabat yang demo di Tiananmen, kenapa nggak bilang berani HAM? Why? Kenapa? Nggak bilang, HAM sama Deng Xiaoping waktu itu. Bukan Deng Xiaoping, siapa? Jiang Zemin. Malah Clinton ditantang. Bawa itu yang demo ke negaramu, kasih makan di sana. Kalau demokrasi Cina ini mau kalian tegakkan demokrasi di sini, seminggu Cina sudah tidak ada lagi. Diam. Mana berani? Kenapa? Karena dia punya kekuatan. Lihat kekuatan militer Cina sekarang. Orang udah nggak berani. Makanya Amerika ini ulur-ulur juga. Makanya ini udah geopolitik, nggak bisa enggak. Jadi jangan melihat hanya Indonesia saja. Saudara-saudaraku sekalian, kita melihat semuanya. Ya, siapa bilang nggak pendekatan budaya? Sudah dilakukan pendekatan budaya. Bahkan sampai panglima, kapoldanya, apa segala macam. Dari siapa? Dari orang Papua sendiri. Tapi kenapa nggak selesai? Jadi nggak boleh kita merumuskan atau menggunakan paradigma. Tentara harus berperang menggunakan identitasnya. Karena kita kombatan. Sehingga berlaku hukum perang. Cuman yang terjadi sana kalau militer yang mati, it is right. Tapi kalau mereka yang mati, human right. Emangnya tentara diciptakan menjadi orang yang bengis? Sekarang saya tanya,
Di mana? Nggak ada. Ya militer itu, seorang prajurit itu bukan dididik menjadi prajurit yang bengis, yang kejam, yang sadis, tidak. Yang sadis tidak, nggak ada. Saya lulusan akademi militer, kawan. Ya, dan saya hidup di perut ibu saya. Ayah saya sudah militer dan di bawah tekanan perang. Ya, PRRI Permesta, DITI. Makanya ayah saya ketemu sama orang Bandung kan. Ketemunya di Cimahi sana. Ya, dia bukan nggak prajuritnya Simalau. Ya. Jadi mohon maaf ya, saya bukan apa-apa. Ini memang belum, saya masih, sebenarnya saya tidak mau terpancing tadinya. Saya mau dengar aja, tapi karena live panggil saya, ya saya ngomong. Jadi tadi itu tadi ada tiga persyaratan. Ya, selama itu tidak bisa, Papua mau sampai dia nanti sampai Tuhan Yesus datang pun, mereka tidak akan merdeka. Tidak akan merdeka sampai Tuhan Yesus datang. Kecuali dia memang bisa menyerang Indonesia. Oke. Kalau dia bisa menyerang Indonesia, ya, ini kan persyaratannya pilot susi air itu dilepaskan dengan syarat kami merdeka. Pasukan TNI ditarik. Enak kepalanya aja mengatur-ngatur negara ini. Ya, jadi kalau saya tegas saja, ya, bagus Yudo Margono, siap siaga tempur. Saya udah setuju itu. Emang siaga, karena nggak bisa pakai perasaan di sana itu, nggak bisa. Ya, itu aja dulu komentar saya, Pak Santiamer, karena saya diajak ngomong. Jadi kalau Ponto bilang pendekatan budaya tidak militer, berarti dia bukan tentara. Kalau saya pendekatannya militer, titik. Karena saya tentara, tapi saya buktikan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Ya, kenapa dulu mereka? Oh, alasannya yang ikut PPRA itu cuma 121 orang. Karena mereka sistem token kan. Kalau yang A, pimpinan A di atas bilang A, semuanya A. Makanya diambil yang sedikit saja. Tapi PBB kenapa meresmikan? Kenapa PBB menyetujui? Itu udah antropologi. Halo? Sekarang kepala suku. Kita dulu pernah ngomongkan Pak Santiamer. Kenapa kepala suku itu tidak diposisikan sebagai bupati karena kepala suku di sana lebih dominan daripada pendeta. Halo? Saya kan pernah tanya dulu. Kalian kepala suku tunduk kepada pendeta atau pendeta yang tunduk kepada kalian? Itu antropologi nggak? Antropologi. Tapi budaya mereka memang budaya suka perang. Antar suku aja pernah berhenti perang nggak mereka? Saya mau tanya. Jadi itulah komentar saya, Pak Santiamer. Ini masuk ke YouTube lagi nih ngomong saya ini ya. Aduh. Apa-apa. Ngomong itu mahal ya, karena nggak pernah ada orang bicara seperti ini. Itu untuk apa namanya ya. Ini kan mewakili pandangan Galarua, artinya bahwa Galarua itu peduli masalah Papua sebagai saudara kita sebangsa dan setanah air. Ragam pendapat, ragam juga pemikiran. Ya, tetapi kan semuanya dari aspek tadi kepentingan negara Republik Indonesia ya. Kesatuan itu juga dari berbagai pandangan, misalnya antropologi, sosial, ekonomi, pertahanan dan sebagainya. Luar biasa itu ya. Itulah teman-temannya Galarua ya. Jangan bilang Galarua bubar gitu. Di mana pengetahuan begini dapat? Dari Pak Lukas Salomuan dari Tupulu, dari Junior Tobing. Ya ini satu kampung saudara ini dari timur nih. Pak Galaksi, silakan Bung Galaksi. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.